Hai pemirsa Hidup Sehat TV One, saya kali ini Dr. Grace akan membagikan tips-tips olahraga ataupun latihan fisik yang dapat Anda lakukan di rumah. Olahraga atau latihan fisik selain sehat buat tubuh kita, tetapi juga sangat penting dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, terutama dalam masa-masa kita menghadapi wabah virus corona ini. Nah, bagi Anda yang memiliki kesempatan untuk di rumah aja, saya akan membagikan beberapa tips latihan ataupun olahraga yang dapat Anda lakukan di rumah. Kadang banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya latihan atau olahraga yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Tentunya olahraga atau latihan fisik dengan intensitas yang sedang. Bagaimana mengukur intensitas sedang? Caranya dengan denyut nadi kita, yaitu 70-80% dari denyut nadi maksimal kita. Atau yang paling mudah kita dapat mengukurnya dengan yang dinamakan talk test atau tes berbicara. Dikatakan intensitas sedang apabila kita sudah tidak dapat bernyanyi tapi masih bisa menjawab 1-2 patah kata. Nah, kalau kita masih bisa bernyanyi, artinya intensitas kita masih terlalu ringan. Dan sebaliknya, apabila kita sudah tidak dapat bisa diajak berbicara ataupun bernyanyi dan sangat terengah-engah, maka intensitas kita sudah masuk ke dalam intensitas yang tinggi. Jadi ingat ya pemirsa, intensitas sedang adalah kita sudah cukup terengah-engah pada saat melakukan olahraga atau latihan fisik, tetapi sudah tidak bisa bernyanyi, tapi masih bisa menjawab 1-2 patah kata. Selanjutnya saya akan bagikan beberapa latihan yang akan kita bagi menjadi 3 jenis latihan. Yang pertama adalah jenis latihan kardiovaskular atau kebugaran jantung paru. Yang kedua adalah latihan kekuatan otot atau daya tahan otot. Dan yang ketiga latihan peregangan ataupun latihan fleksibilitas. Berikut cara latihannya. Nah, gerakan yang pertama adalah latihan kardiovaskular. Kita manfaatkan semua yang ada di sekitar kita, baik bisa di dalam rumah, sembari nonton, di halaman, dan kita akan bisa manfaatkan juga alat-alat rumah tangga yang ada di rumah. Yang pertama, latihan kardiovaskular selain kita bisa mendownload di sosial media, misalnya di YouTube atau di Instagram mengenai dance cardio workout, kita juga dapat melakukannya sendiri. Kita pasang musik dan lakukan gerakan misalnya seperti jogging di tempat atau jalan di tempat seperti ini. Kita lakukan selama sekitar 15-20 menit. Bahkan kita bisa kombinasi apabila kita memiliki tangga atau step yang ada di depan. Dan kemudian atau misalnya kita tidak punya step, kita juga bisa melakukan dengan langkah membuat segitiga ke depan ataupun ke belakang. Misalnya seperti ini. Ini dapat dilakukan sembari Anda menonton TV selama 30-60 menit. Dan kemudian latihan yang selanjutnya kita bisa manfaatkan gerakan-gerakan jumping jack. Tapi mungkin untuk Anda dengan berat badan berlebih, saya tidak sarankan untuk banyak melompat, lebih baik menggunakan langkah seperti berikut. Nah, bagi Anda yang memiliki tangga di rumah, dapat dimanfaatkan juga untuk latihan kebugaran jantung paru atau kardiovaskular. Caranya adalah dengan menaiki tiap anak tangga atau 1 step saja juga bisa. Buat yang bagi pemula jangan lupa berpegangan ya, seperti ini. Atau yang sudah terbiasa, boleh melepas anak tangganya. Challenge yang sudah biasa latihan, boleh sedikit lebih rendah lagi kakinya. Nah, ini bisa dilakukan selama 15-20 menit, sampai 30 menit juga bisa. Tapi juga misalnya Anda mulai pegal, bisa mulai dikombinasikan juga dengan jalan di tempat. Jadi setiap mau beristirahat, jalan di tempat atau kanan ke kiri. Dan kita mulai lagi dengan naik step tangganya. Nah, demikian pemirsa. Gimana? Mulai berasa ya? Ingat, misalnya seperti saya masih bisa mulai ngos-ngosan tapi sudah masih bisa mengatakan 1-2 patah kata, berarti ini masih dalam intensitas yang sedang. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, berikutnya adalah latihan ketahanan otot atau kekuatan otot.
Buat yang tidak punya dumbbell ataupun barbel di rumah, jangan khawatir, kita bisa manfaatkan botol mineral atau botol yang ada di rumah, tentunya 2 botol dengan berat beban yang sama, misalnya sekitar 1 sampai 1,5 liter. Atau kita juga bisa memanfaatkan beban tubuh kita sendiri atau yang sering dikenal dengan namanya latihan kalistenik. Seperti apa misalnya latihannya? Misalnya dengan push up, sit up, kemudian squat. Nah, misalnya squat latihannya demikian. Seperti mau duduk, tapi pastikan kaki Anda, lutut dan kaki itu sejajar. Jangan sampai lutut melebihi dari ujung kaki Anda. Atau mungkin buat yang bagi pemula, kita boleh squatnya di belakangnya ada sofa atau ada kursinya, sehingga untuk mencegah kita terjatuh. Misalnya seperti demikian. Nah, jangan sampai terduduk pemirsa, jadi cukup sedikit bagian area bokongnya menyentuh sofa, jangan sampai terduduk. Nah, demikian. Nah, gerakan yang selanjutnya adalah gerakan kita dapat memanfaatkan beban tubuh kita sendiri seperti misalnya push up. Push up kita bisa manfaatkan selain di lantai, kita manfaatkan peralatan ataupun sofa, meja, dinding yang ada di rumah kita. Misalnya saya contohkan dengan sofa ataupun ini bisa diganti dengan meja pemirsa. Dan pastikan sofa atau mejanya tidak bisa bergerak untuk memastikan keamanan dan penghindaran cedera. Kemudian kita lakukan push up seperti demikian, badannya miring. Kemudian kita lakukan seperti ini push up. Nah, ini akan lebih mudah bagi Anda para pemula yang baru melakukan push up. Nanti challenge-nya ke depannya boleh mulai push up di lantai. Nah, jangan lupa berapa kali akan kita lakukan, sebanyak 3 set dengan masing-masing setnya 10 sampai 15 repetisi. Di antara set jangan lupa istirahat selama 30 detik ya pemirsa. Nah, gerakan berikutnya adalah wall sit atau duduk di dinding. Jadi kita akan bersandar di dinding, kita manfaatkan dinding rumah kita. Kita akan bersandar di dinding, kaki kita membentuk 90 derajat seperti demikian. Dan kita tahan selama 1 menit. Bagi pemula boleh mulai dari 30 detik dulu. Tahan dan akan berasa sekali pada otot-otot kaki, terutama di bagian otot quadriceps atau otot paha. Nah pemirsa, selanjutnya pada saat Anda duduk pun di sofa sambil menonton film kesukaan Anda juga tetap bisa melakukan latihan ini. Latihan perut dan kemudian latihan otot-otot tangan. Latihan perut, otot perut dapat dilakukan dengan berbaring, sit up, atau yang paling mudah manfaatkan sofa Anda sembari menonton dengan demikian. Badan kita condongkan ke belakang, kemudian kaki kita angkat sedikit dan kita coba untuk meluruskan. Saya suka kadang pegang di sini, kita luruskan sebanyak 12 kali boleh. Kita lakukan sebanyak 3 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai semampu Anda. Mungkin 10 sampai 15 kali sebanyak 3 set. Jangan lupa antar setnya diberi istirahat sekitar 30 detik ya pemirsa. Kali ini saya akan memanfaatkan botol air mineral yang seberat 600 ml untuk para pemula. Untuk yang sudah biasa boleh dilanjutkan 1 liter atau 1,5 liter. Ini adalah gerakan untuk gerakan bicep. Boleh dilakukan sebanyak 12-15 repetisi kali 3 set. Ikut gerakan bicep. Nah, untuk gerakan tricep, kita bisa manfaatkan juga botolnya dengan gerakan demikian. Jadi kita angkat tangan kita, kemudian boleh 2 dijadikan 1 begini tangannya, dan kita ulangi juga sebanyak 10-12 repetisi, seperti ini. Ini bisa dilakukan sambil menonton pemirsa juga, atau misalnya kita berdiri sambil berjemur di luar rumah. Kemudian juga bisa langsung dilanjutkan dengan latihan otot-otot punggung, misalnya dengan gerakan butterfly seperti demikian. Boleh juga untuk yang masih terlalu berat untuk menggunakan botol mineral, boleh tidak memakai botol mineral. Jadi kita masih memanfaatkan gerakan atau beban tubuh kita sendiri. Nah, jenis latihan ketiga adalah latihan peregangan atau fleksibilitas.
Buat Anda yang sudah terbiasa yoga, boleh melakukan yoga seperti biasa. Atau buat yang pemula, bisa kita cari di internet bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan yoga sebagai pemula. Nah, tapi juga selain itu peregangan dapat kita lakukan di rumah. Misalnya setelah Anda lama-lama duduk, saya juga tidak sarankan ya untuk Anda lama-lama duduk lebih dari 2 jam. Maka setiap per 2 jam kita duduk, kita sudah harus melakukan peregangan. Gerakannya misalnya pada saat untuk kita meregangkan otot-otot di punggung, saya contohkan ya. Jadi kita sedikit tarik sampai terasa ada tarikan di otot-otot punggung kita, sampai terasa nyeri sedikit tapi masih bisa ditoleransi seperti demikian. Nah, ini contohnya, dan kemudian bisa diteruskan ke otot-otot yang lain. Misalnya untuk gerakan tricep, peregangannya Anda bisa melakukan seperti demikian. Ya, kemudian juga misalnya untuk otot-otot kaki, otot paha, kita bisa lakukan gerakan seperti demikian. Lakukan selalu area kanan dan kiri ya, pemirsa. Ditahan selama 10 detik. Di area pinggang juga demikian, seperti ini. Gerakan pada saat stretching atau peregangan tidak dipantul-pantulkan, tidak dilakukan demikian. Tapi ditahan selama 10 detik sampai kita merasakan sedikit nyeri tapi masih bisa ditoleransi. Nah, lakukan sebaliknya. Oke, nah gimana latihannya? Sudah cukup lumayan dalam intensitas sedang kan pemirsa? Berikutnya kita bisa melakukan selama 3-5 kali dalam seminggu. Dan yang pasti pertahankan untuk tetap aktif dan hidup sehat. Nah, pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang. Pada saat kita berolahraga, dok, sebaiknya kita beristirahat atau masih boleh berolahraga ya? Sebenarnya jawabannya juga bisa dua sisi. Boleh masih melakukan olahraga dengan intensitas sedang apabila gejalanya hanya gejala ringan. Kemudian kita sebaiknya beristirahat apabila sudah mulai gejalanya agak sedikit berat. Contohnya yang paling gampang adalah kita memakai prinsip leher. Apabila gejala hanya leher ke atas, misalnya hidung tersumbat, hanya bersin-bersin, flu ringan, kita masih boleh melakukan olahraga pemirsa, tapi dengan intensitas sedang ya. Namun apabila gejalanya sudah mulai demam, badan mulai ngilu, muntah, diare, ada baiknya Anda harus beristirahat dulu, kemudian sambil lihat perkembangannya. Apabila 1-3 hari tidak membaik, maka saya sarankan untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah pemirsa, di tengah wabah virus corona ini, maka Anda juga termasuk garda terdepan memutus mata rantai corona ini dengan cara rajin cuci tangan menggunakan sabun, kemudian hindari menyentuh area wajah, mata, hidung, dan mulut. Yang kedua adalah etika batuk, bahwa batuk dengan menggunakan lipat siku. Nah, kemudian juga lakukan jaga jarak atau physical distancing sejauh 1,5 meter. Dan yang pasti apabila Anda merasa gejala-gejala seperti batuk, bersin, berdiamlah di rumah dahulu, isolasi diri Anda selama 2 minggu. Dan kemudian apabila gejala mulai memburuk seperti sesak nafas dan sebagainya, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Dan jangan lupa selalu gunakan masker apabila Anda harus keluar rumah dan berada di area yang ramai.